Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Risa Suryani, biasa dipanggil Risa dari TPHP Ganjil 2019, naungan nomor induk mahasiswa 19440332 TP 12441. Oke, jadi di sini aku mau ngapain sih? Ya, di sini aku mau membahas tentang jurnal yang aku dapetin yang berjudul Effect of Cooking Methods on Ascorbic Acid Destruction of Green Leafy Vegetables oleh Gebrihana dan Tadili. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengaruh metode pemasakan terhadap kerusakan asam askorbat pada sayuran berdaun hijau. Nah, bahasan yang akan dibahas di sini nanti ada pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut merupakan hal yang melatar belakangi kenapa sih penelitian ini tuh dilakukan gitu. Seperti yang kita tahu ya teman-teman kalau sayuran merupakan sumber serat, antioksidan, vitamin, dan mineral. Nah, sebelum kita konsumsi sayuran, kita kan perlu preparasi terlebih dahulu. Entah itu harus dicuci, dipotong, dikupas, atau harus dimasak ya kan. Nah, ternyata proses preparasi ini itu mampu menyebabkan hilangnya atau rusaknya nutrisi yang terkandung dalam sayuran nih. Nah, salah satu nutrisi yang terpengaruh adalah vitamin C atau asam askorbat. Lalu kenapa dipilih asam askorbat ya yang diteliti di penelitian ini? Karena asam askorbat walaupun hanya dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi punya peranan yang penting, jadi tidak bisa kalau diabaikan. Dan sifat asam askorbat sendiri, dia larut dalam air dan dia labil terhadap cahaya, suhu, oksigen, ion, dan pH, sehingga dia riskan banget terjadi kerusakan karena adanya proses pengolahan. Jadi di sini kita mau membahas seberapa jauh sih kerusakan dari asam askorbat oleh metode pemasakan gitu. Lalu, sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada sawi hijau Ethiopia dan kubis. Pemilihan kedua sampel ini didasarkan karena sayuran ini merupakan sayuran berdaun hijau yang mengandung vitamin C, serta kedua sayuran ini merupakan sayuran yang familiar digunakan di negara Ethiopia. Jadi penelitian ini tuh dilakukan di negara Ethiopia, teman-teman. Dan untuk bahan kimia yang digunakan adalah asam metafosfat, asam L-askorbat, asam asetat glasial, 26-diklorofenol indofenol, natrium asetat, dan silen. Untuk metode yang digunakan ada open pan cooking dengan alat cooking kettle, dan yang kedua ada pressure cooking dengan alat pressure cooker. Nah, pemilihan metode ini didasarkan karena kedua metode ini merupakan metode yang sering digunakan di negara Ethiopia. Nah, untuk analisis asam askorbat sendiri dilakukan dalam selang 5 menit selama 35 menit. Jadi, setiap 5 menit itu dicek berapa kandungan asam askorbat pada sawijo Ethiopia dan kubis. Selanjutnya, langkah yang dilakukan untuk menganalisis asam askorbat. Yang pertama, kita buat dulu larutan standar indofenol dengan melarutkan 0,08 gram 26-diklorofenol indofenol ke dalam 100 ml air suling kemudian disaring. Lalu kita buat buffer asetat dengan mencampurkan 1 liter sodium asetat trihidrat 50% dan 1 liter asam asetat glasial. Lalu 10 gram sampel kita masukkan baik ke dalam cooking kettle dan 10 gram sampel kita masukkan ke dalam pressure cooker yang mana masing-masing itu berisi 40 ml air suling. Lalu kita panaskan sampai suhu untuk metode open pan cooking sampai suhu 96,7 kurang lebih 3 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer. Dan untuk metode pressure cooking itu sampai suhu 110 derajat Celcius pada tekanan 40 kilopascal. Nah, kemudian kita amati nih berapa kandungan asam askorbatnya selama selang waktu 5 menit selama 35 menit. Nah, untuk masing-masing metode kita melakukan pengulangan sebanyak 3 kali agar data yang dihasilkan lebih reliable. Nah, bagaimana cara mengecek kandungan asam askorbatnya? Yaitu dengan cara sampel yang telah kita beri perlakuan panas tadi, kita tumbuk dengan asam metafosfat 3% dengan alat mortar dan alu.
Lalu kita pindahkan ke dalam lampu takar 100 ml nih. Nah, kemudian kita isikan asam metafosfat sampai volume 100 ml. Lalu kita saring menggunakan kertas saring. Nah, filtrat yang dihasilkan kita ambil 2 ml, lalu kita masukkan ke dalam lampu ukur 50 ml, lalu kita tambah 2 ml buffer asetat dan 3 ml pewarna Tillman atau 26 diklorofenol indofenol yang telah kita siapkan sebelumnya, dan 15 ml silen. Lalu kita kocok 10 detik, lalu kita, setelah dikocok nanti akan terbentuk dua lapisan, yang mana ada lapisan air dan lapisan silen. Nah, untuk lapisan air itu kita pipet keluar, dan untuk lapisan silen ini nanti akan kita tera dengan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 520 nanometer. Nah, berikut merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Nah, hasil pertama yang didapat yaitu kurva kalibrasi asam askorbat. Nah, jadi sebelum diteliti berapa sih kandungan asam askorbat pada kubis dan sawi hijau Ethiopia, terlebih dahulu dibuat dulu kurva kalibrasi asam askorbat, karena kurva ini berfungsi untuk mengetahui konsentrasi asam askorbat pada kubis dan sawi hijau Ethiopia yang telah diketahui absorbensinya. Jadi kan telah dijelaskan kalau cara mengukurnya itu dengan menera pada panjang gelombang 520 nanometer dan didapatkan nilai absorbensinya. Nah, nilai absorbensi ini dimasukkan ke dalam persamaan ini, yang mana Y merupakan absorbensi dan X merupakan konsentrasi asam askorbat. Nah, cara mendapatkan kurva ini bagaimana sih? Nah, caranya itu kita siapkan larutan asam askorbat dari konsentrasi 0 sampai konsentrasi 45 mg per 100 ml. Lalu kita campur dengan pewarna Tillman, buffer asetat, dan silen. Lalu ditera absorbensinya dengan panjang gelombang 520 nanometer. Lalu diplotkan di sini. Lalu didapatkanlah persamaan ini, seperti itu. Nah, sebelum kita cek berapa sih kandungan asam askorbat pada sayuran yang dimasak, kan terlebih dahulu dicek pada kondisi segar kan, berapa sih kandungannya, biar tahu berapa sih penurunannya oleh pemasakan gitu. Dan setelah dicek, ternyata sawi hijau Ethiopia segar itu mengandung asam askorbat sebesar 38,14 plus minus 0,19 mg per 100 gram, dan untuk kubis segar itu mengandung 33,76 plus minus 0,58 mg per 100 gram. Yang mana kalau dibandingkan dengan sayuran lain, sawi hijau Ethiopia dan kubis itu merupakan sayuran yang kaya akan vitamin C, teman-teman. Nah, berikut merupakan hasil mengenai efek metode pemasakan terhadap kehilangan asam askorbat. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, untuk grafik di sebelah kiri merupakan grafik kehilangan asam askorbat pada kubis, dan untuk di sebelah kanan merupakan grafik kehilangan asam askorbat pada sawi hijau Ethiopia. Nah, dari kedua grafik ini kita bisa tahu ya, semuanya grafik ini menurun ya kan, entah itu di kubis atau itu di Ethiopia, entah itu diproses dengan open pan cooking yang berwarna biru atau diproses dengan pressure cooking yang berwarna merah. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, ternyata semakin lama waktu yang digunakan untuk pemrosesan atau pemasakan, semakin banyak kehilangan asam askorbat, ya kan? Karena kandungannya semakin menurun, seperti itu. Nah, untuk sampel yang sama, misal nih, pada sawi hijau Ethiopia. Nah, tadi kan disebutkan kalau sawi hijau Ethiopia segar itu mengandung asam askorbat sebanyak 38 mg ya. Nah, setelah dimasak 5 menit dengan open pan cooking itu tersisa 23 mg. Sedangkan untuk pressure cooking itu hanya tersisa 16 mg. Dan seterusnya itu pressure cooking itu kandungannya lebih rendah. Nah, dari sini itu kita bisa tahu bahwa
penurunan kandungan asam askorbat dengan metode pressure cooking itu lebih besar dibandingkan penurunan asam askorbat dengan metode open pan cooking. Nah, ini seperti yang aku jelaskan tadi ya, di sini kita bisa lihat nih, untuk sampel yang sama nih. Sampel yang sama setelah waktu 35 menit, untuk open pan cooking itu tingkat kehilangan 84%, untuk pressure cooking 93% gitu. Jadi di sini lebih jelas terlihat kalau pressure cooking tuh kehilangan asam askorbatnya lebih besar dibandingkan open pan cooking. Lalu untuk kedua sampel, padahal kan kita beri perlakuan yang sama kan ya, tapi ternyata kok penurunannya bisa berbeda ya kan. Contohnya, nih untuk kubis, setelah 35 menit untuk pressure cooking itu terjadi penurunan 93%. Sedangkan untuk sawi hijau Ethiopia, setelah 35 menit, itu kehilangannya sebesar 89%. Padahal kita perlakukan sama, yaitu pressure cooking gitu. Nah, ternyata untuk sayuran itu walaupun diperlakukan sama, penurunannya akan berbeda-beda nih. Nah, perbedaan ini itu tergantung karena atribut yang ada di sayuran tersebut. Nah, atribut itu didasari karena pertama, kadar awal asam askorbat. Nah, kadar awal asam askorbat ini dipengaruhi oleh kadar jenis sayuran tersebut. Maksudnya kadar asam askorbat awal sayuran kan beda-beda. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh kondisi selama penyimpanan gitu. Karena kan tadi ya disebutkan kalau asam askorbat itu labil terhadap panas, pH, seperti itu. Jadi kalau mungkin ketika kita menyimpan, itu dia terjadi kehilangan asam askorbat. Lalu dapat juga disebabkan karena aktivitas enzimatis, seperti itu. Nah, lalu berapa banyak sih kehilangan asam askorbat pada kubis dan sawi hijau Ethiopia sampai matang? Maksudnya sampai kayak udah layak dimakan gitu ya kan. Nah, untuk fungsinya sendiri itu sama ya seperti yang tadi, kalau semakin lama itu akan semakin banyak kehilangan asam askorbat dan tergantung metode pemasakannya juga. Nah, untuk bisa layak dimakan dibutuhkan waktu dengan tingkat kehilangan asam askorbat sebagai berikut nih. Nah, untuk kubis sendiri, dia bisa layak dimakan atau matang itu untuk proses pressure cooking itu dibutuhkan waktu 10 menit dengan kehilangan asam askorbat sebesar 63,1%, sedangkan untuk open pan cooking itu dibutuhkan waktu 20 menit dengan kehilangan asam askorbat sebesar 69,1%. Dan untuk sawi hijau Ethiopia itu dengan metode pressure cooking itu butuh waktu 10 menit dengan kehilangan asam askorbat sebesar 68,2%. Sedangkan untuk metode open pan cooking itu membutuhkan waktu 25 menit dengan kehilangan asam askorbat sebesar 73,2%. Nah, di sini kita bisa lihat ya kalau metode pressure cooking itu lebih cepat mematangkan makanan seperti itu. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini nih. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, tingkat kehilangan asam askorbat pada sawi hijau Ethiopia dan kubis merupakan fungsi dari metode dan lama waktu pemasakan yang digunakan. Yaitu semakin lama pemasakan, maka akan semakin banyak asam askorbat yang hilang. Lalu kandungan asam askorbat pada sayuran hijau menurun baik pada setiap waktu analisis pada kedua metode pemasakan. Jadi tadi kan di kurva nggak ada kurva yang kayak turun terus naik gitu kan nggak ada. Jadi semakin lama, semakin setiap waktu itu tuh menurun gitu. Nah, tingkat kehilangan asam askorbat terjadi lebih besar pada metode pressure cooker untuk lama waktu yang sama gitu. Tingkat kematangan yang baik dan layak dimakan pada sawi hijau Ethiopia itu didapatkan pada waktu 10 menit dengan metode pressure cooking dengan kandungan asam askorbat 31,8% dari kandungan asam askorbat awal, dan untuk open pan cooking itu dicapai pada waktu 25 menit dengan kandungan asam askorbat 26,8%. Nah, untuk kubis sendiri memiliki waktu pemasakan lebih cepat, yaitu 10 menit dengan metode pressure cooking
dan 20 menit untuk metode open pan cooking. Dengan tingkat kandungan asam askorbat 36,9% untuk metode pressure cooking dan 30,9% untuk metode open pan cooking. Nah, berikut merupakan daftar pustaka tentang jurnal ini, teman-teman. Jadi, sekian presentasi dari aku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, teman-teman.